Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran yang sangat penting, yaitu Discovery Learning. Apa sih Discovery Learning itu? Discovery Learning adalah model pembelajaran yang membuat siswa belajar melalui penemuan. Artinya, siswa tidak langsung diberi jawaban oleh guru, tetapi dipandu untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep melalui percobaan, diskusi, observasi, atau analisis. Dengan begitu, siswa menjadi lebih aktif dan tidak hanya mendengarkan ceramah saja. Kenapa kita perlu belajar model ini? Karena dalam dunia pendidikan sekarang, siswa tidak boleh hanya pasif menerima materi. Discovery Learning mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Model ini juga membantu siswa memahami pelajaran lebih mendalam karena mereka menemukannya sendiri, bukan hanya menghafal. Selain itu, metode Discovery Learning sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills, HOTS. Tujuan dari pembelajaran Discovery Learning ini bukan hanya agar siswa tahu materi pelajaran, tetapi supaya siswa memiliki keterampilan belajar, terutama dalam mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Dengan model ini, kita ingin melatih rasa ingin tahu siswa, meningkatkan kemampuan berpikir logis, dan membuat siswa tidak hanya menghafal, tetapi memahami konsep melalui pengalaman langsung. Jadi siswa belajar dari proses, bukan hanya dari hasilnya saja. Selain itu, Discovery Learning juga bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan kemandirian dalam belajar, membiasakan siswa memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan bermakna, karena siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi, bisa dibilang Discovery Learning ini bukan sekadar metode, tapi cara untuk mengubah siswa dari yang hanya menerima materi, menjadi pencari dan penemu pengetahuan. Ini sangat penting digunakan dalam pendidikan modern, terutama di kurikulum Merdeka saat ini. Model Discovery Learning juga memiliki 6 sintaks utama yang bertujuan untuk mengarahkan siswa melewati proses penemuan. Dengan mengikuti 6 langkah ini, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar bagaimana cara berpikir secara ilmiah dan memecahkan masalah. 1. Stimulation, pemberian rangsangan. Pada tahap pertama, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa. Tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan membuat siswa penasaran terhadap suatu fenomena. Stimulus bisa berupa pertanyaan, video singkat, gambar, atau demonstrasi sederhana. 2. Problem statement, identifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa diminta menemukan dan merumuskan masalah dari stimulus yang diberikan. Siswa mencoba berpikir, kenapa hal itu bisa terjadi, atau apa yang sebenarnya akan kita pelajari? 3. Data collection, pengumpulan data, informasi. Selanjutnya, siswa mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui percobaan, observasi, membaca buku, atau mencari sumber lain. Di tahap ini, siswa mulai aktif melakukan eksplorasi. 4. Data processing, pengolahan data. Setelah data terkumpul, siswa mengolah dan menganalisis data tersebut. Mereka mulai mencari hubungan sebab akibat dan menyusun pola dari hasil percobaan. Tahap ini sangat penting karena melatih kemampuan berpikir logis dan kritis. 5. Verification, pembuktian. Kemudian siswa melakukan pembuktian terhadap hasil analisisnya. Guru membantu siswa membandingkan hasil percobaan dengan teori dari buku atau sumber lain. Tujuannya untuk memastikan bahwa penemuan siswa benar atau perlu diperbaiki. 6. Generalization, kesimpulan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari seluruh proses yang telah dilakukan, siswa menemukan konsep baru yang awalnya tidak mereka ketahui. Inilah inti dari Discovery Learning, belajar melalui penemuan. Dari ke-6 langkah tersebut,
kita bisa melihat bahwa dalam Discovery Learning siswa tidak hanya menerima materi, tetapi mereka mengalami sendiri proses belajarnya. Model ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena pengetahuan ditemukan langsung melalui kegiatan dan pengalaman. Model pembelajaran Discovery Learning memiliki beberapa kelebihan yang sangat baik diterapkan pada pembelajaran modern. Pertama, model ini membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, karena siswa tidak hanya mendengar materi, tetapi ikut merasakan dan mengalami proses belajarnya sendiri. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat. Kedua, Discovery Learning melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif, karena siswa diajak untuk mencari jawaban dan menganalisis informasi sebelum guru memberi penjelasan. Selain itu, model ini juga meningkatkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pendapat. Dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga belajar berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi, bisa dikatakan bahwa Discovery Learning bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan berpikir siswa yang berguna dalam kehidupan nyata. Namun, seperti model pembelajaran lainnya, Discovery Learning juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah biasa, karena siswa harus melalui proses pengamatan, percobaan, dan analisis terlebih dahulu. Kedua, jika siswa kurang aktif atau kurang memiliki rasa ingin tahu, maka proses discovery bisa terhambat dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Selain itu, guru harus benar-benar kreatif dan siap dalam merancang kegiatan, karena tidak semua materi cocok digunakan dengan metode ini. Tanpa persiapan yang baik, proses belajar bisa menjadi tidak terarah. Jadi, Discovery Learning akan berjalan maksimal jika guru mampu mengelola kelas dengan baik dan siswa memiliki motivasi serta semangat untuk belajar secara mandiri. Demikian penjelasan saya mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman baru serta inspirasi dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.